Tidak ada Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Kalimat itu terdengar sederhana, namun jika direnungkan lebih dalam, ia menyimpan sebuah perjalanan batin yang panjang, perjalanan yang tidak bisa ditempuh hanya dengan kata-kata. Bukan perjalanan menuju tempat yang jauh, bukan pula perjalanan mencari sesuatu yang belum ada, tetapi perjalanan untuk menyingkap apa yang selama ini menutupi hati. Dalam jalan tasawuf, perjalanan itu seringkali berbicara tentang satu hal, mengenal diri. Siapakah sebenarnya diriku? Apakah aku tubuh ini? Apakah aku nama ini? Apakah aku pekerjaan ini? Apakah aku pikiran-pikiran yang datang dan pergi? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam daripada semuanya? Pertanyaan seperti inilah yang membawa seorang salik memasuki perjalanan makrifat. Dan ketika perjalanan itu semakin dalam, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia menyadari betapa lemahnya dirinya. Ia menyadari bahwa tubuhnya tidak pernah benar-benar berada dalam kekuasaannya. Ia ingin selalu sehat, tetapi tubuh bisa sakit. Ia ingin hidup panjang, tetapi kematian tidak pernah meminta izin. Ia ingin memiliki segala sesuatu, tetapi satu demi satu akan meninggalkannya. Bahkan napas yang sedang kita gunakan untuk membaca kalimat ini bukan milik kita. Ia datang, kemudian pergi, dan kita bahkan tidak pernah benar-benar tahu kapan napas terakhir akan berhenti. Lalu kita berkata, ini milikku, rumahku, hartaku, tubuhku, ilmuku, kedudukanku, namaku. Tetapi semuanya memiliki satu persamaan, tidak ada yang bisa kita bawa selamanya. Maka dalam perjalanan batin, seorang salik mulai bertanya, kalau semua yang selama ini kusebut milikku ternyata akan meninggalkanku, lalu siapakah sebenarnya aku? Pertanyaan itu sederhana, tetapi bisa mengguncang seluruh kehidupan, karena selama ini kita hidup dengan identitas. Kita membangun sebuah aku ingin dihormati, aku ingin dicintai, aku ingin dianggap benar, aku ingin memiliki, aku ingin dipuji, aku takut kehilangan, aku takut mati. Dan tanpa kita sadari, seluruh kehidupan berputar di sekitar satu kata, aku. Dalam bahasa tasawuf, perjalanan menuju Allah bukan berarti manusia berubah menjadi Tuhan. Tidak, Allah tetap Allah, hamba tetap hamba, pencipta tetap pencipta, makhluk tetap makhluk. Tetapi yang berubah adalah cara seorang hamba memandang dirinya. Ia mulai melihat bahwa dirinya tidak memiliki daya dan kekuatan secara mandiri. Ia hidup karena dihidupkan. Ia mampu karena diberi kemampuan. Ia mengetahui karena diberi pengetahuan. Ia mencintai karena diberi kemampuan untuk mencintai. Bahkan kemampuannya untuk mengingat Allah pun merupakan karunia. Disinilah rasa membutuhkan kepada Allah semakin dalam. Dan ketika rasa membutuhkan itu semakin kuat, kesombongan mulai kehilangan tempat. Bukan karena seseorang menjadi tidak berarti, tetapi karena ia mulai memahami kedudukannya. Ia adalah hamba, dan Allah adalah Tuhan. Mungkin disinilah kita bisa memahami secara lebih hati-hati ungkapan, tidak ada Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Bukan berarti seorang manusia secara hakikat berubah menjadi Allah. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tetapi sebagai ungkapan puitis tentang perjalanan fana, nama itu menjadi kecil, identitas itu menjadi kecil, keakuan itu menjadi kecil. Dan yang memenuhi kesadaran seorang hamba adalah kebesaran Allah. Seperti setetes air yang menyadari betapa luasnya samudra, tetesan itu tidak berubah menjadi samudra, tetapi ia menyadari, aku tidak ada artinya tanpa kehendaknya. Begitulah perjalanan seorang salik. Ia mulai dari dirinya, kemudian melampaui keterikatan terhadap dirinya. Bukan meninggalkan dunia, bukan membenci tubuh, bukan menolak kehidupan, tetapi tidak lagi menjadikan semua itu sebagai tujuan terakhir. Dunia tetap dijalani, harta boleh dimiliki, keluarga tetap dicintai, pekerjaan tetap dilakukan, tetapi hati tidak diperbudak oleh semuanya. Karena seorang salik mulai memahami, yang fana tidak boleh menjadi pusat dari sesuatu yang mencari yang kekal. Kemudian datanglah satu fase yang lebih dalam. Keheningan. Tidak semua perjalanan kepada Allah
harus dipenuhi kata-kata. Ada saat ketika seseorang terlalu banyak berbicara tentang Tuhan, tetapi belum benar-benar diam di hadapannya. Ia membaca banyak kitab, mendengar banyak kajian, menghafal banyak istilah, berbicara tentang makrifat, berbicara tentang hakikat, berbicara tentang fana, namun hati masih gaduh, masih mencari pujian, masih ingin dianggap paling tahu, masih ingin disebut orang saleh. Disinilah perjalanan spiritual menjadi sangat halus, karena bahkan ilmu tentang Tuhan pun bisa menjadi hijab. Jika ilmu itu membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain, maka seorang salik belajar untuk diam, bukan karena tidak memiliki pengetahuan, tetapi karena menyadari bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas, dan dalam keheningan itu, ia mulai mendengar sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan dirinya sendiri. Bukan suara yang terdengar oleh telinga, tetapi kesadaran bahwa ia hidup dalam ketergantungan mutlak kepada Allah. Napasnya bergantung kepadanya, hidupnya bergantung kepadanya, kematian pun berada dalam ketentuannya, dan pada titik tertentu, kata-kata mulai terasa terlalu kecil. Bagaimana menjelaskan rasa cinta kepada Allah? Bagaimana menjelaskan kerinduan kepadanya? Bagaimana menjelaskan ketenangan ketika hati benar-benar berserah? Ada pengalaman batin yang tidak mudah diterjemahkan. Lidah ingin berbicara, tetapi kata-kata terasa tidak cukup. Maka dalam bahasa puitis tasawuf, tanpa huruf, tanpa suara, bukan berarti berhenti mengucapkan nama Allah, bukan berarti meninggalkan zikir, tetapi menggambarkan keadaan ketika hati mengalami sesuatu yang begitu dalam, hingga bahasa terasa tidak mampu mewakilinya. Seorang manusia bisa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi semakin dalam perjalanan itu, mungkin ia justru berkata, "Aku sadar betapa sedikit yang kukenal." Dan disitulah kerendahan hati tumbuh. Makrifat tidak membuat seseorang merasa paling tinggi, justru semakin mengenal Allah, semakin ia menyadari keterbatasan dirinya, semakin mengetahui keluasan rahmat-Nya, semakin ia tidak mudah menghakimi manusia, semakin memahami kebesaran-Nya, semakin ia tidak sibuk membesarkan dirinya sendiri. Maka tanda perjalanan spiritual bukan selalu kata-kata yang indah, kadang justru terlihat dari hati yang semakin lembut, semakin sabar, semakin ikhlas, semakin sedikit menuntut pengakuan, semakin mudah memaafkan, semakin tidak haus untuk terlihat, karena ia tidak lagi terlalu sibuk membangun dirinya di hadapan manusia. Ia sedang belajar memperbaiki dirinya di hadapan Allah. Dan akhirnya, kita sampai kepada makna fana. Fana bukan berarti tubuh hilang, bukan berarti manusia berhenti hidup, bukan berarti seseorang benar-benar menjadi tiada secara fisik. Dalam bahasa tasawuf, fana dapat direnungkan sebagai luluhnya kesadaran terhadap keakuan dan keterikatan diri, sehingga seorang hamba semakin menyadari ketergantungannya kepada Allah. Aku masih berjalan, aku masih bekerja, aku masih makan, aku masih berbicara, tetapi pusat kesadarannya berubah. Dulu, aku melakukan semuanya. Sekarang, Allah memberi kemampuan kepadaku untuk melakukannya. Dulu, aku memiliki. Sekarang, aku hanya dititipi. Dulu, aku kuat. Sekarang, aku kuat karena diberi kekuatan. Dulu, aku tahu. Sekarang, aku hanya mengetahui sejauh yang Dia izinkan. Dan semakin dalam kesadaran itu, semakin kecil rasa memiliki, bukan berarti tidak bersyukur, justru semakin bersyukur, karena segala sesuatu dipandang sebagai pemberian. Maka ungkapan, "Tidak ada Siti Jenar, yang ada hanya Allah," bisa kita renungkan bukan sebagai penghapusan identitas manusia secara harfiah, tetapi sebagai simbol dari sebuah perjalanan, dari merasa memiliki, menuju merasa dititipi, dari merasa berkuasa, menuju menyadari ketergantungan, dari merasa paling tahu, menuju kerendahan hati, dari mengejar pengakuan, menuju ketenangan, dari aku, menuju kesadaran sebagai hamba. Dan mungkin,
Inilah kemerdekaan yang paling dalam. Bukan bebas melakukan apa saja, tetapi bebas dari kebutuhan untuk selalu menjadi pusat. Bebas dari keharusan untuk selalu dipuji. Bebas dari kegelisahan ketika tidak dianggap. Bebas dari ketakutan kehilangan sesuatu yang memang sejak awal bukan milik kita. Karena ketika seorang hamba memahami bahwa segala sesuatu adalah titipan, ia akan mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Ia akan bekerja tanpa menyembah hasil. Ia akan memiliki tanpa diperbudak kepemilikan. Ia akan kehilangan tanpa kehilangan Allah. Dan bahkan ketika kematian datang, ia tidak lagi melihatnya hanya sebagai kehancuran. Ia melihatnya sebagai kepulangan. Kita datang darinya, kita hidup dengan izinnya, dan kepadanya kita kembali. Maka mungkin pertanyaan terbesar dalam hidup bukan, seberapa banyak yang sudah aku miliki? Bukan pula, seberapa terkenal namaku? Bukan, berapa banyak orang yang mengakui keberadaanku? Tetapi, seberapa jauh aku telah mengenal diriku sebagai seorang hamba? Karena mungkin, semakin dalam kita mengenal diri, semakin kita menyadari bahwa diri ini bukan tujuan akhir. Ia hanya perjalanan. Nama kita hanya nama. Tubuh kita hanya amanah. Harta hanya titipan. Ilmu hanya karunia. Waktu hanya kesempatan. Dan kehidupan adalah perjalanan pulang.